Dua hal sombong yang sangat ngetren di era sekarang. Apa itu? Kekayaan dan amal ibadah. Saat kita di ruang kekayaan, maka kita akan mendewakan kekayaan kita. Dan saat kita di ruang ibadah, maka kita akan menganggap orang lain itu kalah ibadahnya dengan kita. Dan saat kita melihat orang miskin, maka di pikiran kita akan timbul apa? Akan timbul suatu hal bahwa mereka itu pendosa, mereka itu pemalas dan lain sebagainya. Dan saat pandangan mata kita melihat orang itu tidak pernah beribadah, maka akan muncul di pandangan kita apa? Mereka pendosa, mereka musyrik, bahkan hingga kafir. Ingat, sesungguhnya kita tidak tahu hakikat orang itu bagaimana. Bisa saja itu takdir, bisa saja Allah menyembunyikan amal ibadahnya dari pandangan kita. Apakah kita lupa bahwa saat kita kaya, kita harus baik kepada mereka yang kita anggap itu jelek? Dan bukankah seharusnya saat kita ibadah kita itu baik, maka kita harus punya prasangka baik kepada sesama? Karena kalau ditambahi lagi setelah sholawat Ibrahimiyah dengan doa-doa tapi pakai bahasa Arab, boleh, silahkan. Seperti Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tambah lagi doa lagi. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar atau min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Boleh juga ditambahin lagi. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tsami wal maghrami. Boleh juga ditambahi rabbighfirli wa liwalidayya wa limasyaikhina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Kok ada itunya? Imam Ahmad bin Hanbal berkata, la da'autu ana li Muhammad bin Idris asy-Syafi'i fi sholati mundu arba'ina sanatan faqultu Allahumma gfirli wa li walidayya wa li Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku sudah sekitar 40 tahun lebih berdoa di dalam sholatku untuk diriku dan juga untuk guruku Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Aku mengucapkan di dalam sholat, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan juga kedua orang tuaku, wali Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, dan bagi syekhku, guruku Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. 40 tahun beliau berdoa di dalam sholat untuk gurunya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini merupakan ulama yang sangat digandrungi oleh orang Salafi Wahabi. Secara manhaj fikhiyah, orang Salafi banyak mengambil beberapa bagian daripada fikih madhab Imam Hanafi. Akan tetapi orang Wahabi tidak menghendaki sebagiannya lagi. Jadi kalau tidak disukai ya ditendang, kalau yang disukai diambil, yang dia suka yang dari manapun. Itulah pemikiran Wahabi. Wahabi mengatakan semua bid'ah itu sesat dan semua pelaku kesesatan akan masuk neraka. Ketika kita membuat pengajuan kepada Wahabi, kalau kalian nggak mau pakai bid'ah hasanah, karena kata mereka tidak ada bid'ah hasanah, kata Wahabi, ya kan? Kemudian kalau begitu kita bilang kepada Wahabi, kita ajukan, kamu mencari nafkah kan ibadah, jangan pakai motor, jangan pakai mobil, pakainya unta. Atau ketika hanya seperti itulah hajian, jangan berangkat pakai pesawat, renang saja di lautan, mungkin mati nggak nyampe sana. Kata Wahabi kan itu mah urusannya urusan dunia, bid'ah duniawi nggak apa-apa katanya. Yang tidak boleh itu bid'ah ibadah. Baik, kalau menurut mereka bid'ah ibadah tidak boleh, bagaimana pendapat mereka, komentar mereka tentang Imam Ahmad bin Hanbal, ulama kebanggaan mereka dalam bab fikih? Imam Ahmad menyatakan 40 tahun lamanya berdoa di dalam sholat dengan redaksi doa yang tidak pernah diajarkan Rasul. Apakah pernah ada riwayat hadis yang mengatakan Rasulullah berdoa Allahumma gfirli wali walidayya wa li Muhammad bin Idris asy-Syafi'i? Ada nggak Rasulullah berdoa begitu? Tidak ada. Ini pure redaksinya Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan gurunya di dalam sholat 40 tahun begitu. Apakah orang Wahabi akan menyatakan Imam Ahmad selama 40 tahun telah berbuat kesesatan, tidak sah sholatnya? Apa berani orang Wahabi seperti itu? Tidak. Sholat itu ibadah mahdhah, tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengucapkan redaksi doa yang tidak ada dari Rasulnya. Boleh di sini, tidak masalah. Imam Ahmad ya tahulah mujtahid mutlak.
Ya Wahabi yang sekarang aja yang sok tahu, kepedean, merasa lebih pintar. Kemudian ketika mereka menyatakan seluruh bid'ah itu sesat dan akan masuk neraka, coba buka pada kitab Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah, ulama kebanggaan Wahabi juga sama. Apa-apa kan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rujukan itu. 20 jilid, saya punya kitabnya. Ada sebuah keterangan di mana Syekh Ibnu Taimiyah berkata, "Man wazaba ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta arba'ina marrat baina sunnatil fajri wal fajri ahyallahu biha qalbah." Kata Syekh Ibnu Taimiyah, siapa yang membiasakan rutin membaca, mewiridkan kalimat ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta sebanyak 40 kali, beliau menentukan bilangannya sendiri 40 kali dan menentukan waktunya di setiap waktu antara qobliyah subuh dengan sholat subuh, antara waktu itu setiap hari kalau dibaca 40 kali, menetapkan tuh bilangannya, maka ahyallahu biha qalbah, Allah akan menerangi jiwanya, Allah akan menghidupkan jiwanya. Tidak akan kita temukan di dalam hadits Rasul di mana Rasul mengajarkan perilaku seperti ini. Tidak akan kita temukan hadits Rasul di mana Rasul mengajarkan ibadah yang seperti ini. Ini pure merupakan bid'ah hasanah Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi kita tantang orang Wahabi, berani gak orang Wahabi mengatakan Syekh Ibnu Taimiyah telah sesat karena melakukan bid'ah dan dia akan masuk neraka. Tapi di sisi lain mereka, orang-orang Wahabi mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah dalam hal yang lain, kan aneh. Ongkos sudah disebut bid'ah, ahli bid'ah, berarti sudah disebut sesat, sudah disebut ahli neraka, tapi sebagian manhajnya diikuti. Berarti ini namanya manhaj gado-gado. Istilah Sundanya dipoyok, dilebok. Begitu kan? Dia bilang pelaku bid'ah itu sesat dan masuk neraka karena mengartikan haditsnya kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Secara tekstual seperti itu. Apakah berani mereka menyatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Syekh Ibnu Taimiyah melakukan hal yang seperti itu? Padahal ada di dalam kitabnya, nyata, riwayatnya jelas. Nah, bingung mereka akhirnya. Kata saya juga jadi Wahabi stres, bakal stres lama-lama, pusing. Minimal nanti pusingnya kalau pas di dalam kubur, bingung, ya butuh doa dari orang-orang yang hidup. Kalau dikuburkan di pemakaman umum, tetangga-tetangganya gitu kan, tetangga-tetangganya, penghuni kuburan tetangganya, ada yang ziarahin, ada yang hadiahin bacaan Al-Quran, dia enggak begitu kan. Minta sama malaikat-malaikat, sampaikan kepada keluargaku supaya mereka bersedekah atas namaku, supaya mereka membacakan Quran itu. Kata malaikat, nehi gitu. Malaikatnya kebetulan itu habis pelesiran ke India. Makanya beruntunglah kita berguru kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah dengan niat yang tulus, mencari kebenaran bukan mencari pembenaran. Karena cara mengkajinya para ulama ahlus sunnah ya begini, luas. Enggak cuma terjemah, enggak cuma begitu. Walaupun sudah ada terjemahannya, dibahas lebih luas lagi. Itu ulama kita, ulama-ulama NU itu begitu senangnya.